Kita semua buka bersama di Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-162. Cuma satu ayat, kalau kekasih Tuhan dapat silakan bangun berdiri untuk kita sama-sama membacakannya dalam hitungan yang ketiga. Haleluya. Mazmur 119 ayat yang ke-162. Kalau semua sudah dapat, katakan amin. Haleluya. Baik, 1, 2, 3. Haleluya. Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Satu kali lagi. Aku gembira atas janjimu seperti orang mendapat banyak jarahan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita hidup karena anugerah Tuhan, karena janji Tuhan. Haleluya. Tokoh-tokoh dalam kitab di Perjanjian Lama yang mendapat janji Tuhan, salah satu Abraham. Kita semua orang percaya yang ada pagi hari ini, oleh karena Bapak Abraham imannya kepada Tuhan, kita semua bisa sampai saat ini. Yang kedua, Raja Daud. Kita tahu Raja Daud ini, dia begitu menerima banyak janji Tuhan, sampai dia mau mengakhiri hidupnya sebagai seorang raja. Dia rindu membangun Ka'bah Allah. Tapi Tuhan berjanji bukan engkau yang membangunnya. Nanti anakmu salah satu yang akan membangun. Dan Salomo yang membangun Ka'bah Allah. Maka kita melihat di sini kata Raja Daud bahwa aku merasa gembira seperti mendapat banyak jarahan. Dan kita tahu Bapak Mama, saudara kasih Tuhan, kalau namanya barang jarahan itu dapat free. Tidak bayar uang sepeser pun. Dan ini yang Raja Daud alami dalam peperangan sebagai seorang raja. Dia menangkan banyak peperangan dalam kerajaannya waktu memimpin bangsa Israel. Dan begitu mereka kalahkan musuh, banyak jarahan yang mereka jarah. Harta benda mereka jarah. Dan mereka tentu gembira atas jarahan itu. Nah, ini Raja Daud juga merasa gembira kalau dia ingat janji Tuhan. Ada 3 hal yang kita ingat. Kita semua mungkin sudah tahu, ada yang belum tahu. Alkitab mencatat ada perintah, ada larangan, lalu ada janji. Dan kalau perintah dan larangan itu kita sebagai manusia, itu tugas kita yang melakukan. Tapi kalau namanya janji, itu Tuhan Yesus punya tugas. Dan kita percaya dia sebagai Allah yang berjanji, dia tidak melupakan janjinya. Dia tidak pernah ingkar janji. Sebagai manusia, kita bisa ingkar janji, lupa janji. Haleluya. Saya menjanjikan sesuatu kepada Yosua sebagai anak. Mungkin 1 tahun masih ingat, 2 tahun masih ingat. Tapi sudah lewat 3-4 tahun saya sudah lupa. Tapi Tuhan tidak begitu. Dia janji, ya dan amin. Tidak pernah terlambat janji Tuhan. Selalu tepat pada waktunya. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan sungguh teruji. Haleluya. Melebihi emas dan perak. Karena itu mari kita percaya janji Tuhan. Janji Tuhanlah kita ada sampai hari ini. Hari ini kita tepat berada di hari yang ke-329 di tahun 2024. Lagi 31 hari. 36 hari kita tinggalkan tahun 2024. Ini janji Tuhan. Begitu masuk di awal bulan ini, saudara-saudara kita, kenalan, sobat, handai tolan, keluarga kita mungkin sudah tidak ada lagi bersama kita.
Tapi kalau pagi hari ini, kita masih memuji menyembah Tuhan Yesus. Ini karena anugerah Tuhan Yesus bagi kita pagi hari ini. Karena itu mari kita ingat janji Tuhan. Kita harus pegang teguh akan janji Tuhan. Orang-orang yang pegang janji Tuhan itu, janji Tuhan dia tetap menyertai sampai keseluruhan alam, sampai akhir zaman. Haleluya. Di sini kita akan melihat kalau di dalam Alkitab ini tercatat ribuan janji. Tapi saya catat di sini ada 3 yang kita lihat pagi hari ini bertalian dengan kehidupan keseharian kita. Yang pertama, ibadah. Ibadah itu adalah janji Tuhan. Ketika bangsa Israel dijajah selama 430 tahun di bangsa Mesir, mereka tidak berdaya apa-apa. Lalu Tuhan suruh Musa keluarkan bangsa Israel hanya dengan satu tujuan, beribadah kepada Tuhan. Kalau kita baca Keluaran pasal 4 ayat yang ke-22. Haleluya. Kata Tuhan kepada Musa, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Di sini kita melihat begitu pentingnya ibadah itu. Sehingga Allah suruh Musa memimpin, mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan menjadikan bangsa Israel anak sulung. Kita semua yang mendapatkan anugerah Tuhan adalah anak-anak sulung dari Tuhan Yesus. Haleluya. Dan tidak lupa juga kita harus beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel dikeluarkan dari bangsa Mesir dengan satu tujuan untuk beribadah. Kita semua yang diselamatkan dari dosa Mesir dunia ini, kita jangan lupa harus beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ibadah itu sangat-sangatlah penting bagi kita. Mungkin banyak orang di luar sana, ibadah mah nanti suka-suka, saya senang baru saya pergi ibadat. Terutama hari Minggu begini, kita tahu Tuhan ciptakan bumi ini 6 hari, lalu hari yang ketujuh itu harinya Tuhan. Dia kuduskan, dia berhenti dari semua pekerjaan, ciptaan. Lalu dia beristirahat. Sampai hari ini kita ikuti itu, tiap hari Minggu itu kita harus beribadat. Saya secara pribadi melakukan perjalanan keluar kota, ke Rote, kemana saja. Kalau untuk perjalanan di hari Minggu, saya tidak mau. Selain dari itu, karena saya mau beribadat. Dulu saya tidak pernah pikir seperti ini. Saya masih remaja, beribadat, tapi banyak tukang di sana. Di Rote tukang pencuri, sudah datang di Kupang, tukang judi, tukang cabul, tukang tipu. Dan itu saya sudah berusia 20 tahun ketika saya ada di Kupang tahun 86. Tinggallah saya di Pasar Impres naik Kota 1. Waktu itu kemah berapi-api. Ibadah di rumah, saya lihat hamba-hamba Tuhan muncul, saya lari ke belakang. Bahkan saya hafal, ibadah itu tiap jam 5 sore. Nanti jam 4 sore saya sudah makan duluan. Untuk apa keluar menghindari ibadat. Tapi setelah menikah habis, baru saya tahu kalau ibadah itu sangatlah berguna bagi hidup ini. Rasul Paulus berkata, bukan hanya sampai di surga, tapi selagi kita masih ada di bumi ini saja, kita akan menikmati penyertaan Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8.
ibadah itu sangatlah berguna bagi kita. Karena itu mari kita beribadat. Yesua dengan Debbie masih kecil itu tahun 96, 97 Kalau Debbie dan Yesua masih kecil, tapi kami hati senang ibadat kita jalan. Kalau Yesua masih mia-mia, beta gendong Debbie di punggung. Kita jalan cari ibadat. Dari Maulafa turun ke Naikoten Pasar Impres, kami tidak peduli pulang lat-lat. Kalau biasa ibadat jam 7 malam, pulang jam 9, jam 10. Haleluya. Waktu itu kendaraan masih susah. Tapi kita pulang ada anugerah. Begitu kita jalan-jalan kadang ada mobil yang parkir. Pak, Ibu mau kemana? Kami ke BTN. Mari sudah naik. Itu anugerah Tuhan. Dan kalau kita punya kerinduan seperti itu, Tuhan selalu buka jalan. Haleluya. Kami menyanyi vokal group di Kembak Sesian. Kami bawa dong dua di depan sini. Menyanyi, mereka di depan. Maka tidak heran buat mereka. Waktu Yosua masih SMP, dia masih nakal-nakal, tidak mau ibadat. Tapi puji Tuhan sudah beranjak SMA. Sampai sekarang tidak sangka-sangka dia jadi pelayan pemusik. Haleluya. Itu karena kita orang tua sudah tanamkan seperti itu. Maka bagi kita orang tua yang punya anak, jangan meremehkan anak-anak. Tidak penting anak-anak itu hadir dalam ibadat. Diharuskan mereka ada. Bagaimana kita melatih mereka dari sejak kecil. Karena kita lihat pengaruh di luar sana terlalu keras. Kalau anak-anak kita tidak didik dari kecil untuk mengenal Tuhan Yesus dalam hal ibadat, nanti ke depan kita yang susah sebagai orang tua. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 itu diklaimkan di sebuah ibadat. Pada akhir itu doa berkat itu diklaimkan. Kalau kita setia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, Dia memberkati roti makanan, air minuman kita, sakit penyakit dilalukan dari kita. Umur panjang Dia tambahkan bagi kita. Jadi kita ada di sini bukan tujuan mencari berkat, bukan itu. Berkat itu bonus. Karena itu kita ingat Matius pasal 6 ayat 33. Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semua yang dicari bangsa-bangsa, aku tambahkan kepadamu. Ibadah itu lebih pentingkan duluan. Semua yang kita butuhkan itu Tuhan sudah janjikan. Orang-orang yang menaruh harap gantung kepada Dia, Dia tidak pernah dibiarkan. Haleluya. Selalu peduli dan perhatikan. Karena itu mari kita beribadat. Daud menjelang akhir mau meninggal, dia pesan kepada Salomo sebagai anaknya satu-satu yang akan dia tahu juga Salomo yang akan nanti bangun Ka'bah Allah. 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9. Coba kamu tampilkan. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya. Ini Raja Daud ingatkan Salomo untuk beribadah kepadanya. Pertama kenal Allahnya Daud yang sembah siang hari malam, lalu kedua beribadah kepadanya. Dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Jadi ibadah itu kita datang kepada Tuhan harus dengan tulus hati, dengan ikhlas. Tidak dengan paksaan. Haleluya. Lalu, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita jika engkau mencari Dia. Maka selama-lamanya. Haleluya.
gereja Tuhan. Kita ada di sini bukan melihat satu sama lain, melihat yang bagus, atau kita mau sanjung tinggikan Tuhan Yesus sebagai Allah kita yang pelihara kehidupan kita. Haleluya. Kita tahu Tuhan Yesus sebagai pencipta, dia bisa melakukan segala sesuatu, apa saja yang dia bisa buat. Bahkan manusia tidak bisa buat, dia bisa buat. Tapi satu yang tidak bisa dia melakukan itu, ialah puji dirinya sendiri. Kita manusia yang mendapat anugerahnya diselamatkan, kita yang puji sanjung tinggikan dia. Maka kita ada di tempat ini tujuan utama. Kita mau sanjung tinggikan puji sembah dia. Karena dia Yesus Tuhan satu-satunya Allah yang patut disembah dan dipuji ditinggikan. Hari-hari ini orang belum mau memuji menyembah dia. Tapi firman Tuhan berkata, akan saatnya tiba. Semua lutut bertekuk lutut. Semua lidah mengaku menyembah bahwa dia Yesus Tuhan. Satu-satunya penyelamat manusia, penembus dosa manusia, yang nanti berapa minggu ke depan kita merayakan hari kedatangannya. Sebagai bayi manusia dilahirkan di dunia ini. Haleluya. Hanya dia yang layak dan patut disembah, dipuji. Maka kita manusia, ingat, jangan ambil kemuliaan Tuhan. Matius pasal 6 ayat yang ke-13, itu ayat yang selalu kita harus ingat. Di dalam kurung firman itu dia berkata seperti ini. Mungkin kita semua sudah tahu Matius pasal 6 ayat yang ke-13. Dalam kurung, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kemuliaan itu punya Tuhan. Apapun yang lebih pada kita, melebihi sesama kita, teman kita, itu anugerah Tuhan. Jangan pernah ambil kemuliaan Tuhan. David dan Yosua, beta selalu berdoa. Dalam pelayanan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan tolong jangan mereka curi kemuliaan-Mu Tuhan. Kita manusia ini terbatas, nol. Kita tidak punya apa-apa. Kuasa dia punya, hikmat dia punya, pengetahuan dia punya. Bahkan tubuh yang kuat dan sehat itu semua anugerah dari Tuhan. Kalau kita tahu anugerah Tuhan, mari kita lakukan firman Tuhan, janji Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Biar tidak peduli orang lain mau ibadat tidak, kita harus beribadah. Hari Minggu kita harus ada di sini. Ada firman Tuhan bilang, burung saja ingat sangkarnya. Hewan, piaraan ingat palungan. Tapi manusia bisa melupakan ciptaannya. Haleluya. Kita tidak usah lihat jumlah. Satu hal yang Tuhan minta, kalau dia ditinggikan dari bumi, maka jiwa-jiwa dia punya, dia akan tarik kepada Tuhan. Kalau dia yang tarik, siapa yang tahan? Yang kita buat sebagai pelayan, hamba-hamba Tuhan, harus tinggikan dia. Apa yang kita tinggikan? Hidup ini memuliakan, meninggikan dia. Maka orang-orang di luar lihat hidup kita, oh betul saya mau ikut dia. Karena memang hidupnya kita mencerminkan Kristus dalam hidup ini. Jadi orang datang kepada Tuhan tidak saja mendengar khotbah seperti pagi ini, tapi lihat kelakuan kita sebagai jemaat hamba-hamba Tuhan, haleluya. Mereka sendiri tertarik, haleluya, untuk datang kepada Tuhan. Itu yang pertama, kita harus beribadah kepada Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11. Rasul Paulus bilang apa? Karena saking ibadah itu sangat penting, maka dia bilang, kejarlah, haleluya, ibadah itu.
1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai anak manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Haleluya. Ini yang kita harus kejar. Ini ayat yang terakhir pada topik yang pertama, beribadat. Topik yang kedua, jangan takut. Haleluya. Yesaya 41 ayat yang ke-10 itu ayat hafalan kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita sampai hari ini melewati peperangan begitu banyak, menjadi pemenang sampai hari ini. Kita masih ada di hari Tuhan. Ini karena janji Tuhan, anugerah Tuhan. Haleluya. Kalimat jangan takut ini adalah larangan. Maka jangan kita takut. Kadang kita takut, itu kerjanya iblis, setan. Karena apa? Dia punya tujuan hanya satu saja. Dia ingin membinasakan kita. Satu ilustrasi saya pernah dengar. Ini burung dalam sangkar yang dikelilingi oleh kawat besi. Tapi musuhnya ialah kucing. Lalu ketika kucing datang, dia sudah takut. Sangkanya takut dan mati dalam sangkar. Dia tidak tahu yang kekelilingi dia itu adalah besi atau kawat. Yang kucing tidak bisa apa-apakan dia. Begitupun kita orang percaya. Kita tahu yang menaungi kita siapa? Tuhan Yesus yang hebat. Punya langit, bumi, laut, dan segala isinya. Segala kuasa tunduk pada dia. Kuasa manapun tunduk pada dia. Karena itu jangan kita takut setan. Ada anak-anak Tuhan masih takut setan. Jalan malam-malam, takut setan, merinding. Orang-orang yang tidak percaya Yesus berkata, sewaktu saya lihat di YouTube, ini mungkin mereka olok atau apa, bilang orang Kristen itu makan setan. Buktinya dari mana? Makan daging babi. Karena waktu Tuhan Yesus usir setan, 2000 ekor babi, setan-setan masuk ke dalam dan terjun ke air dan mati. Dan katanya kalau kita makan daging babi itu makan setan. Nah kalau kita makan setan, apa setan perlu takut kita atau kita yang takut setan? Setan saja kita makan. Harus setan yang takut kita. Karena itu kalau lihat kuburan malam-malam jangan permisi. Permisi nenek, bayi, om, cucu mau lewat. Itu susah lah itu. Kalau rasa takut, harus dalam nama Yesus. Saya percaya Yesus sebagai Raja di atas segala Raja yang berkuasa atas alam semesta ini ada berserta dengan saya. Jangan takut. Kalau takut itu kerjanya iblis. Orang takut tidak masuk surga. Itu sudah jelas di Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Dalam hal apapun jangan takut. Jangan takut masa depan anak, sekolah, pendidikan. Haleluya. Itu semua dalam tanggung jawab Tuhan. Jangan takut sakit. Jangan takut apa-apa. Karena Ayub berkata, pasal 3 Ayub ayat 25. Kalau apa yang dia takut, itu yang akan menimpa. Kalau apa yang kita takut, itu yang akan menimpa, itu yang akan datang. Nanti kita bilang, saya takut sakit. Kalau badan meriang, saya mau sakit. Nah, tapi seharusnya kita percaya Tuhan Yesus janjinya. Kita hadik, kita tolak dia, pasti kita sehat. Amin. Jangan kita takut, itu hanya tipuan setan. Kita percaya Tuhan Yesus
adalah Allah yang dahsyat, dia punya segala-galanya, punya kuasa. Haleluya. Yang injak-injak setan sampai hari ini tidak berdaya. Dia tidak berkutik menahan Yesus 3 hari dalam kuburan. Sampai Yesus bangkit, mengalami kemenangan, mengalahkan maut itu sampai hari ini. Kita pun sebagai pengikut, jangan takut. Haleluya. Kalau kabar dunia sekarang menggemparkan, bagaimanapun kita orang percaya jangan takut. Dia sudah berjanji. Haleluya. Mau antikris, mau apa, jangan takut. Kalau antikris, khususnya kalau dia sudah muncul bekerja, janji Tuhan Yesus, kita anak-anak Tuhan yang setia sungguh-sungguh, setia beribadah, melakukan firman Tuhan, hidup dalam kesucian, kekudusan, kita sudah diangkat ke awan-awan bersama saleh-saleh Tuhan yang lain. Bagi yang mengalami antikris itu ialah mereka yang santai-santai masa bodoh, tidak mau beribadat, tidak peduli dengan firman Tuhan, tidak mau hidup dalam kekudusan. Mereka-mereka itu yang tertinggal pada saat pengangkatan gereja Tuhan. Tapi kita yang mau diangkat, maka hari ini, mari kita harus setia beribadat, hidup dalam ketaatan, melakukan firman Tuhan, hidup dalam kesucian Tuhan. Haleluya. Jangan takut. Kalau ada pengangkatan, pasti kita diangkat. Saya punya kelenduan seperti itu. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Kalau orang yang hidup dalam firman Tuhan, dia akan hidup kekal selamanya. Kita semua tidak akan mengalami yang namanya kematian. Ada ayatnya, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-51. Kita semua akan hidup sampai kedatangan Tuhan Yesus. Dan seperti yang saya bilang, kita hidup dalam kekudusan Tuhan, kita diubahkan sekejap mata, mendapat tubuh kemuliaan seperti Yesus. Dan kita akan terbang bersama-sama yang saleh-saleh yang lain ke awan-awan permai. Kita berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Dan nanti kita nyanyikan pujian, ada pertemuan di udara. Yang saat itu, yang pimpin pertemuan itu, Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala Raja. Kita semua yang diangkat, kita bersuka cita bersama Dia. Haleluya. Karena itu jangan takut. Takut itu tipuan setan. Haleluya. Pemazmur berkata, kalau aku takut, aku datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong aku. Apa yang kita takutkan? Serahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan, saya masih takutkan yang ini. Tuhan ambil alih. Yang berikut, yang terakhir, rumah Bapa. Kita semua hafal ayat. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Rumah Bapa atau Yerusalem baru kalau di Wahyu. Ini berbicara tentang surga. Haleluya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus sedang di surga, tidak duduk-duduk pangkul kaki tangan, tapi dia bekerja menyediakan tempat bagi kita. Apabila kelak selesai tempat itu, dia berjanji dia sendiri yang datang tanpa utusan malaikat, nabi, siapapun tidak. Dia sendiri yang turun. Dan seperti yang saya katakan, hanya orang-orang yang setia beribadat, setia dalam kekudusan ketaatan firman Tuhan, mereka itu yang berhak masuk ke rumah Bapa. Dosa dan kejahatan penghalang, penghambat keselamatan dan berkat Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Karena dosa dan kejahatan kita lah menghambat keselamatan.
yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Karena itu, jangan hidup dalam dosa. Di luar sana, saya masih lihat tidak perlu sebut nama. Ada orang karena kecewa dia pelayan Tuhan. Kemarin saya masih lihat hidupnya. Bahkan dia pimpin krunya, mereka minum mabok, merokok. Nah itu tidak bisa seperti itu. Tubuh kita adalah Ka'bah Allah. Kata Rasul Paulus 1 Korintus pasal 16, 17. Karena itu seorang anak Tuhan, pelayan Tuhan tidak boleh merokok dan minum mabok. Haleluya. Ada di tempat lain, biar GBI juga. Pelayannya masih merokok, masih minum mabok, minum moke. Nah itu tidak bisa demikian. Haleluya. Jangan kita main-main dengan dosa. Haleluya. Kejahatan itu orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan, apa yang mereka lakukan bertentangan firman Tuhan itu adalah kejahatan. Kalau kita melihat Matius pasal 7 ayat 21 di sana, Tuhan Yesus bilang, bukan orang berseru-seru aku Tuhan, Tuhan, lalu masuk kerjaan surga. Tetapi ialah mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Salah satu lahir baru. Dan ini amanat agung. Yang mana Tuhan janji kita harus sampai kepada ujung bumi. Sampaikan kepada seluruh bangsa. Jadikan mereka murid-muridnya. Siapa yang percaya dibaptis. Dan akan diselamatkan. Dan ini tugas kita semua. Pernah saya berbicara di komsel di Aceh di PDM, kemah ini masih ingat. Itu bukan tukang pendeta saja, gembala saja, tapi kita semua yang sudah diselamatkan ini. Kita harus muridkan semua orang. Kita sendiri yang tahu siapa yang sudah lahir baru, siapa yang belum. Kita bertolak dari mana? Kita bersaksi buat mereka, lalu injili mereka. Puji Tuhan oleh anugerah Tuhan, di Karin sudah beli diri, disilamkan. 2 Jumat yang lalu. Namanya sudah terdaftar di buku kehidupan. Bahkan sudah diakui sebagai anak Tuhan Yesus. Seturut Yohanes 1 ayat 12, siapapun dia kalau tidak mau dilahirkan kembali, biar dia sebut dia anak Tuhan ke, anak Allah ke, belum ada pengakuan di surga. Kan di situ mengatakan bahwa siapa percaya menerima dia, maka dia diberi hak kuasa menjadi anak-anak Allah. Seperti Tuhan Yesus berikan contoh Matius 3 ayat yang ke-13 sampai 17 itu. Ayat yang ke-16, begitu Tuhan Yesus keluar dari air, maka langit terbuka dan Roh Kudus melambangkan burung merpati hinggap di bahunya. Lalu ayat 17 ada suara dari surga berkata, inilah anakku kepadanya aku berkenan. Haleluya. Kita manusia yang dilahirkan dari dosa, kalau belum masuk dalam air, dilahirkan kembali, maka kita terus hidup dalam dosa. Sebagai manusia dilahirkan dari dosa, pemasuk berkata, aku dikandung dari dosa, dilahirkan dari dosa. Ada 3 kutuk yang Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, dipakukan kaki dan tangan di kayu salib, itu dipikul. Lalu kata kalimat terakhir dibilang, sudah selesai. Kutuk yang pertama, kutuk dosa. Kutuk yang kedua, kutuk kemiskinan. Lalu yang ketiga, kutuk apa lagi? Kutuk dosa, kutuk kemiskinan. Ya, ada yang tahu? Oh iya, sakit penyakit. Dan itu ada ayatnya. Kalau kutuk penyakit, ialah Yesaya 53. Haleluya. Karena oleh bilurnya, kita disembuhkan. Seperti tadi, janji Tuhan, Keluaran 23 ayat 25 itu. Minta maaf, dari kecil, Yosua dan Debbie, kita didik mereka kalau begitu sakit,
hanya minyak doa. Kita tidak pergi puskesmas. Maka kalau mereka sakit juga, mereka cari minyak doa. Bapak, mama, mana minyak doa? Karena minyak doa itu firman Tuhan, Yakobus 5 itu. Ada kuasa ketika berdoa buat minyak. Oleskan di penyakit, penyakit disembuhkan. Haleluya. Kita boleh pergi puskesmas, pergi dokter, tapi kita mendahulukan Tuhan. Karena dia dulu, baru kita disembuhkan. Haleluya. Manusia diberi hikmat oleh Tuhan, bisa cipta obat, punya hikmat segala-gala untuk menyembuhkan manusia. Tapi itu pun penyembuhan hanya sementara. Kesembuhan dari Tuhan Yesus itu selama-lamanya. Bila kalau dia kembali ke dosa, maka itu dia kumat kembali. Karena itu mari kita ingat janji Tuhan. Yang pertama, kita harus beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, jangan takut. Haleluya. Saya ingat satu kali di dalam Alkitab ada tertulis sebanyak 360 kali. Jangan takut. Itu berbicara dalam 1 tahun kita jalani hidup ini 365 hari. Pernyataan Tuhan tiap hari pada hidup kita. Karena itu jangan takut. Haleluya. Lagi 36 hari kita tinggalkan tahun ini. Kita semua percaya kita akan melewati tahun ini ke tahun depan 2025. Karena Tuhan punya rencana bagi kita semua. Beban Tuhan buat jiwa-jiwa yang ada di dunia ini. Mungkin keluarga kita kah yang sudah berumah tangga, punya bapak, mama, mantu, sanak saudara. Kalau kita yang tahu dia belum datang kepada Tuhan, masih hidup di luar Tuhan, itu tugas kita untuk bawa mereka kepada Tuhan. Saya terlalu percaya di jemaat ini dengan Philadelphia sama jumlah jemaat. Tadi saya datang jam 8 di Philadelphia, kita semulai jam setengah ibadah baru saya datang ke sini. Itu mereka mungkin 12 orang. Tapi tidak perlu cemas, tidak perlu kecewa karena keadaan seperti ini. Percaya ke depan Tuhan pasti melakukan sesuatu. Di Philadelphia juga bergumul tentang gedung gereja. Dan beta terlalu percaya Tuhan sedang merancangkan. Ke depan waktunya kita tidak tahu. Tapi pasti ada Philadelphia ada gedung gereja, maka begitu pun Hope ada punya gedung gereja. Itu janji Tuhan. Kita harus percaya dengan sungguh. Orang yang pegang janji Tuhan, percaya sungguh, itu yang akan menerima janji Tuhan. Kedua tokoh tadi saya sebut itu. Abraham satunya, haleluya. Tuhan menjanjikan Ishak, dia kasih. Walaupun ada Ismail, tapi itu semua dalam perencanaan Tuhan. Haleluya. Jadi mari Bapak, Mama, Saudara terkasih dalam Tuhan, mari latihlah diri kita dalam hal beribadat. Di komsel-komsel kita harus ikut. Kami di Philadelphia ibadah rumah tangga itu hanya hari Rabu sore. Itu pun nanti jadi tidak. Yang hadir itu paling saya dan Mama Kiu, Papa Mama Gembala. Dan kita tidak patah semangat. Karena sebagai manusia secara pribadi, kita sudah komitmen bahwa kalau masih kuat, masih hidup, harus beribadat. Terutama melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kita melayani pekerjaan Tuhan ini, walaupun tidak dihormati manusia, Tuhan menghormati kita. Haleluya. Yohanes pasal 12 ayat ke-26. Kita cari penghormatan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, ini saja firman Tuhan.
Kita percaya dia ada di tengah-tengah kita. Lewat rohnya yang kudus, yang akan melawat kita apapun kerinduan kita, pergumulan kita. Percaya dia ada di sini. Kita buka hati buat dia. Untuk dia lawat kita siang hari ini. Haleluya. Dengan rohnya yang kudus. Haleluya. Dan kita harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menuntun kita, menginsafkan, menyadarkan kita. Yang buat kerinduan, keinginan dalam hati kita. Untuk terus mau datang kepada Tuhan. Haleluya.